Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dermawan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena pendidikan. Pendidikan adalah faktor penting dalam kewibawaan suatu negara. Kualitas pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus yang memiliki daya saing tinggi dan mampu dalam berbagai segala bidang. Kondisi bangsa akan terus mengalami perbaikan apabila memiliki generasi penerus yang cerdas dan berkompeten dalam menghadapi era globalisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fenomena-fenomena pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem pendidikan. Peningkatan sumber daya manusia seperti yang ditulis dalam GBHN sangatlah ideal, tetapi sulit untuk dicapai dengan sistem pendidikan seperti yang sekarang ini. Kedua yaitu ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Faktanya di lapangan kita banyak jumpai banyak dari seorang sarjana yang mengambil pekerjaan sebagai tukang ojek online. Tentu saja ini sangatlah tidak ada hubungannya sama sekali antara pelajaran yang dia ambil dalam jenjang pendidikannya dengan jenis pekerjaan yang dia naungi. Yang ketiga, depopulasi guru idola. Nah, kita sering mengatakan bahwa guru adalah suri teladan. Guru harus selalu digugu dan ditiru. Akan tetapi, faktanya di lapangan masih banyak guru-guru yang sangat tidak disiplin. Misalnya, banyak dari sekian guru di Indonesia yang sering mengalami keterlambatan dalam memasuki jadwalnya. Tentu saja ini merupakan hal yang tidak bagus untuk ditiru. Yang keempat, guru dan gajinya. Kita sering jumpai di lapangan seperti misalnya guru honorer atau guru honor sangatlah tidak ideal dengan apa yang dia kerjakan dengan gaji yang dia berikan. Di lapangan kita banyak menjumpai guru honor yang bekerja sampai jam 7 sampai jam 3 sore. Akan tetapi upah atau gaji yang dia dapatkan itu sangatlah minim atau bahkan tidak layak untuk diberikan gaji yang sekian. Yang kelima, orang tua, siswa, dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat harus dan memiliki peran dalam menjalankan sistem pendidikan. Mengapa demikian? Saat ini banyak dari orang tua siswa yang sibuk untuk mengurus rutinitasnya masing-masing sehingga lupa untuk mengontrol anaknya dan memperhatikan anaknya sendiri. Tentu saja ini sebagai orang tua kita juga harus perlu untuk lebih membimbing anak kita, karena tidak selamanya di sekolah anak kita itu hanya dikawal oleh guru, tetapi perlu juga bimbingan dari seorang orang tua. Dan melihat masyarakat juga sering menyoroti seorang guru apabila ada seorang anak yang dipanggil atau berbuat yang aneh-aneh. Tentu saja masyarakat juga sangat berperan dalam meningkatkan sikap dari seorang siswa, misalnya di lingkungan siswa ini. Nah, ini juga mempengaruhi sifat dari seorang siswa apabila memiliki lingkungan yang begitu kurang memandai atau memiliki lingkungan yang buruk. Yang keenam, siswa selaku subjek pendidikan. Kurangnya minat baca bagi para siswa mengawali rendahnya kualitas pendidikan.
Mengapa demikian? Karena kita sebagai siswa harus memiliki peran penting dalam menciptakan generasi penerus yang baik. Karena jika kita tidak mengawali dari diri kita sendiri untuk menumbuhkan rasa ingin mengetahui atau rasa yang ingin mengetahui lebih banyak tentang materi tersebut, kita harus belajar agar dapat menjadi generasi penerus yang baik. Yang ketujuh, rendahnya anggaran sarana dan prasarana pendidikan. Nah, yang kita sering jumpai di lapangan yaitu kurangnya sarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Misalnya, kurangnya alat praktek yang disediakan oleh lab. Ini juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan karena apabila siswa hanya diberikan materi saja dan tidak mempraktekannya, ini bisa menjadi hal yang tidak bagus karena percuma memiliki materi tetapi tidak bisa dalam mempraktekannya. Yang kedelapan, bentuk soal tes dan evaluasi dalam persekolahan kita. Nah, yang sering saya jumpai semasa SMA, mayoritas yang digunakan dalam evaluasi atau mid semester ataupun ujian akhir yang digunakan metodenya yaitu metode pilihan ganda. Tentu saja ini tidak akan merubah kreativitas kita dalam menjawab sebuah soal karena kita hanya dihadapkan sebuah pilihan, tidak untuk menciptakan jawaban kita sendiri melalui kreativitas yang kita miliki dan bekal materi yang kita punya. Kesembilan, sistem penilaian dalam persekolahan kita. Nah, di persekolahan kita juga ini banyak sekali yang mengambil nilai berdasarkan apa yang tidak sesuai di lapangan. Misalnya, banyak siswa yang aktif di lapangan tetapi pada akhirnya memiliki ujung-ujungnya nilainya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, padahal dia sudah berbuat semaksimal mungkin dan selalu aktif dalam melakukan diskusi. Yang ke-10, maraknya sistem penerimaan kerja melalui jalur KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentu saja ini akan membuat minat kita untuk mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan lebih rendah karena banyaknya penerimaan kerja yang melalui jalur KKN tersebut. Tentu saja hal ini dapat membuat kita membuat diri kita untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi agar lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan akan menurun karena adanya jalur tersebut. Baiklah, itulah fenomena pendidikan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.